jadilah sosok yang kuat lah intinya gitu. Tapi dalam artian kalau udah jadi kuat jangan malah nindas orang lain gitu kan. Menarik. Yang penting kita tahulah batasannya di mana gitu kan. Di mana kita harus berkarya gitu kan. Di mana kita harus menghargai karya orang lain gitu kan. Keren. Oh, kayaknya kalau saya baca terus paling saya cuman bisa ngibulin orang lewat kata-kata gitu kan, lewat omongan, lewat bacotan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Master, nih kita sekarang Ya. didampingi bareng Master Cirebon gitu kan, Ketua BPL, Badan Pengelola Latihan Cabang Cirebon. Nah, kali ini enggak saya pengen nanya dulu nih, ngajak pakai batik kan nih, gimana maksudnya ngajak pakai batik tuh? Maksudnya ada apa nih? Nggak biasanya Ya, gitu kan? sebagai bentuk mencintai budaya kita sendiri. Ah, Karena ah. beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian nanti kan ada Hari Batik Nasional tuh. Oktober ya? Oktober Kalau nggak salah. tanggal 2. Iya itu. Kalau kita nggak lupa juga kan. Nggak lupa. Cuma kan Nggak lupa bisa sambil apa-apa. tiduran sekarang Iya, upload, iya. hanya upload apa pamflet aja yang Pamflet dibikin aja. dari organisasi kan gitu. Ini foto-fotonya atau apa Nah, gitu kan. foto-fotonya. Kita udah duluan ini, Iya. bukan foto lagi, video. Nah, berhubung kita sekarang bareng Master gitu kan, Master Inggil Abdul Kafi, kenalin dulu. Nah, dia salah satu pegiat literasi gitu kan. Enggak mageran kayak saya gitu loh. Saya itu mageran banget. Master, gimana sih sebagai pemuda nih? Kita tuh harus seperti apa gitu? Baca kagak nih? Baca kagak? Main HP iya gitu. Itu pun hanya baca apa Twitter dan sebagainya. Berita juga jarang di HP. Baca feed Instagram kayak gitu Nah, ya. iya yang kayak gitu. Postingan-postingan Tapi kok Facebook. Master sendiri bisa meluangkan waktunya menunggu ngantuk dan lain sebagainya. Gimana tadi? Ian itu ngoceh terlalu berlebihan. Bener-bener. Ini pegiat literasi apaan lah. Karena biasa aja gitu kan. Ya ini kembali lagi kebutuhan sih sebenarnya Mayan. Ketika memang saya kan emang dibilang hobi baca nggak sih? Ya saya juga sebenarnya nggak bisa jawab. Kalau hobi ya takutnya nanti yang nanyanya yang tukang baca gila gimana nanti saya habis gitu. Jadi Ya bener. saya mah ya santai aja gitu kan. Kalau ada waktu luang baca. Hmm. Tapi ya kalau bukan berarti saya gak ada kuota buat lihat-lihat Instagram kamu atau Ya, gak bisa nge-like Instagram kamu, stalking, stalking. cewek cantik. Tetap tapi kan masih berjalan itu. Iya. Ya itu kan hal penting gitu kan. Heeh. Tapi kita harus bisa menjadikannya itu sebagai kebutuhan. Kebutuhan untuk apa ya? Ya buat bahan lu ngebacot lah, buat bahan lu nanti. Barangkali kita kan suka update status nih. WA kan ada update status yang teks. Ya masa gitu-gitu aja gitu kan. Ya kali-kali mah ya kita ngutip Takmak atau biar tidak komunisnya. Nah, tadi ada yang menarik Master, Ya. yang diungkapin bahwa mengisi waktu luang. Ha-ha. Nah, yang tadi gimana mengisi waktu luang itu harusnya itu seperti apa dan bagaimana gitu loh. Ya mengisi waktu luang sebenarnya mah lebih baik istirahat sih ya. Istirahat itu lebih baik. Cuman kalau misalnya lagi gabut atau bete gitu kan, nggak ada mood booster sama sekali gitulah. Doi nggak punya gitu. Ya kita diiringi aja gitu dengan baca buku ya, entah mau nyolong-nyolong PDF di mana, minta PDF ke siapa gitu kan ya. Yang penting kita baca aja. Ya seumpamanya kita baca puisi siapa gitu kan, Jokpin atau puisinya Mang Robi dan Mang Yayat yang sekarang sudah mau rilis nih di Prosa Dua Rupa. Itu kan boleh kita kan sambil mengisi waktu luang. Nah, tapi itu kan sulit, Master. Nggak semua anak atau nggak semua pemuda Iya sih sebenarnya. tergiur terhadap hal-hal yang seperti itu. Sastra, buku, teori. Iya sebenarnya. Gimana menyikapinya? Sebenarnya mah ini masalah sepele sih ya. Saya juga ini kan pertanyaan gimana menyikapinya? Menyikapinya. Ya, saya juga Subjektif aja. sudah malas menyikapinya hal-hal kayak gitu ya. Emang yang bertanya kayak gini tuh ke saya banyak lah, bukan cuma Ian aja atau mungkin bukan teman-teman aja. Ya teman-teman jangan anggap saya gila ke buku, jangan. Mungkin saya sudah jadi tukang buku kalau saya gila sama buku. Mungkin pondasi rumah saya dari buku gitu. Nah, ini kan iseng-iseng aja gitu kan, ngisi waktu luang. Ya jangan sampai kita supaya terlihat bahwasanya kita itu gila buku, enggak. Tapi ya
kita yang menghargai lah, atau kita menjadikan diri kita sebagai manusia yang apa adanya, yang gitu kan. bermanfaat. Yang ya apa ya, Gimana? manusia yang mengenal sastra itu adalah manusia yang sebenar-benarnya gitu kan. Itu yang saya ketahui dari Pramudia gitu Oh kan. ya. Jadi jangan hanya sekedar manusia aja, Iya, kan gitu gitu kan kan. tidur, main. Nah sekarang kan itu kan banyak gitu kan, mageran istilahnya. Iya, mageran Istilahnya. Kan, ya. Nah terus kalau misalnya disangkutin nih ke tahun ajaran baru, kan kemarin sekolah udah kelewat ya, Iya. tahun ajaran baru. Sekarang nih mahasiswa baru nih, mulai banyak nih mahasiswa baru yang dulunya itu SMA, pesantren, MA, MAN dan lain sebagainya lah, taraf SLTA aja. Iya. Masuk ke dunia perkuliahan nih, pasti kan ada hal yang berbeda gitu. Iya, Dulu pasti, kan pernah kan pasti. mengalami Iya, waktu pasti lah. maba-maba. Saya juga kan waktu maba-maba. Di gitu ospek kan. nggak sih? Hah? Di ospek nggak? Di ospek. Mana Tapi ikat pinggangnya? biasa aja. Oh, biasa aja. Di ospek. Ospek kali ini nggak ada ospek dibilang sih. Enggak Ya. ada. Bagus, Tapi malah. pernah ada yang viral. Pernah, yang itu. itu tuh, yang di berita itu yang. Mana ikat pinggangnya? Oh. Oh, itu yang senior tuh biasa. Anjir bilang apa sih ini gampang, saya terarah ini dan terarah nantinya kalau nanti ada episodenya, Oh, episode nanti ya. kita bincang-bincang nggak pararuguh gitu, nggak pararuguh apa sih bahasa Indonesia? Ya, basa-basi, pepesan kosong lah. Lah gitulah. Tadi pertanyaannya apa lupa? Ya menanggapi Maba. bagaimana Maba. Kuma. Gimana? Ya kita kan sebagai mahasiswa baru nih, Mm-mm. mau masuk ke dunia baru. Dunia barunya apa? Kampus. Pasti bakal ketemu teman baru, ketemu sistem yang baru, materi-materi baru. Secara tidak langsung kan, mau tidak mau, kampus bertanggung jawab untuk menyediakan yang namanya kayak pengenalan gitu. Kalau di IAIN kan yang baru kemarin diganti namanya itu Iya. PBHK gitu kan. PBHK. Karena sekarang situasinya Covid, maka Online. via Zoom gitu kan. Ada yang sambil tiduran, ada Iya. yang bikin bebegik sawah gitu Ya kan. ada yang bikin TikTok loh, TikTok ada yang gitu bikin kan. TikTok juga. Itu kan ya memang sebenarnya mager di dalam kondisi pandemi ini recommended gitu lah. Sangat baik gitu kan. Cuma bagaimana cara kita mengeksplorasi sikap mager ini supaya bisa jadi produktif. Ya selain baca buku kita kan bisa juga nyari duit apa gitulah, jualan Online sekarang sedang online marak. gitu. Iya gitu, itu kan memanfaatkan waktu. Ya kita sebenarnya mager gitu kan, mager kan malas gerak, ya udah di tempat tidur aja sana gitu. Yang penting di tempat tidur kita itu minimal ya kita berpikir lah, jangan sampai overthinking, tapi berpikir buat kita kayaknya perlu materi ini nih. Bener-bener. Besok kita nggak tahu dapat sesuap nasi dari mana nih. Jadi ini Master, kalau bahasa seriusnya mah ya kita harus merubah diri kita supaya lebih Ya, baik. lebih baik. Kan ada istilah hari ini atau besok harus lebih baik daripada hari kemarin. Iya. Dan perlu digarisbawahi sebenarnya nggak selamanya yang namanya mager itu nggak baik gitu kan. Yang penting kita bisa mengeksplorasinya aja. Jangan sampai ya kita mager dari pagi sampai maghrib nggak ngapa-ngapain, 2 jam nggak ngapa-ngapain, ntar viral lagi di YouTube gitu kan. Kita ngobrol ini Iya, bisa iya. nanti sampai 2 jam lah. Iya, bisa, tapi bisa. Santai. Kita ini kayak gini termasuk ngapa-ngapain nggak? Ya ngapa-ngapain gimana maksudnya? Ngapa-ngapain dalam artian melakukan hal. Iya, melakukan hal ya, kita berbagi informasi lah. Ngobrol santai. Membicarakan informasi dan kemudian membagikannya gitu. Tapi tahu nggak Master, diundang ke sini sama saya, sama teman-teman Ya. HMI Adin, Ya. diundang ke sini. Dalam tema apa coba? Dalam tema literasi. Enggak salah. Salah ya? Salah. Saya Temanya mah pemuda kreatif. Oh, pemuda kreatif. Pemuda kreatif episode 2. Yang episode pertama sudah diisi dengan bintang tamu spesial, Ketum Awe. Oh, itu ya, tentang barista umat ya, ya? tentang barista, tentang usaha pemuda di dunia milenial dan sebagainya. Nah, Master ini berhubungan di tema pemuda kreatif kali ini. Tadi kita sudah selenting masuk ke dunia literasi, Gitu. maba dan lain sebagainya. Nah, sangkut pautnya itu gimana tentang literasi dengan maba atau literasi dengan pemuda selain tadi mageran dan lain sebagainya. Oh, berarti hubungannya gitu kan ya, hubungannya. Ya kita pertama kenali dulu diri kita sendiri. Memang kita adalah pemuda, usia 15 tahun sampai 30 itu adalah pemuda yang memang usianya sangat produktif gitu kan. Dalam artian produktif ini ya mau tidak mau harus kreativitas gitu kan. Kreativitas, create dari bahasa Inggris atau menciptakan.
ya kita bisa buat apa gitu loh. Bisa buat, ya misalnya contohnya saya bisa buat Ian bahagia enggak, dalam artian saya misalnya menyediakan produk gitu lah, produk jasa. Nah, Ian membutuhkan, otomatis Ian bahagia. Dengan atas kebahagiaannya Ian mengimbankan ke saya. Atau dalam artian Ian bisa, sekarang kan Ian bergelut di dunia jahit nih. Bener kan? Nah, Bener dong. bener dong itu kan. Ya, terus Nah, terus gimana? Saya butuh reparasi misalnya untuk Ini reparasi. iya, reparasi baju gitu kan. Ya. Misalnya baju saya sobek-sobek gitu kan. Heeh. Butuh dijahit karena itu baju satu-satunya gitu. Ian bisa memberikan jasa itu. Dia menyanggupi dengan garansi total 100% bisa jadi full, Ya, mantap. mantap. Kembali lagi baju yang tadinya kebesaran bisa jadi Kecil, tambah kecil lagi. Nah kan saya bahagia, saya memberikan imbal. Itu kan yang namanya kreativitas. Oh, kreativitas itu. Ya. Nah, pertanyaannya, kreativitas itu dicari, diciptakan atau diberikan oleh orang lain sebenarnya? Ya semuanya termasuk. Ya kita mencari dulu nih, kita ini bisanya apa gitu. Oh misalnya saya nyaman di dunia membaca. Sudah tahu, sudah ketemu tuh Ya, saya carinya. nyaman membaca. Terus baca aja segila mungkin. Nah terus, oh kayaknya kalau saya baca terus paling saya cuman bisa ngibulin orang lewat kata-kata gitu kan, lewat omongan, lewat bacaan. Ya, carilah dunia baru misalnya. Wah saya pengen menciptakan sesuatu yang lebih baru nih. Belajar nulis lah. Belajar nulis sedikit kan yang namanya untuk bisa memberikan sesuatu atau menciptakan sesuatu kan ada waktunya, ada prosesnya gitu kan. Dan memang proses itulah yang jadi intinya. Iya, proses itu. Kita menulis misalnya jadi novel, menciptakan karya. Karyanya bisa dinikmati oleh pasar yang tepat misalnya, mahasiswa. Banyak yang suka misalnya karena itu adalah novel percintaan, mungkin masuknya ke remaja. Novel tentang ilmiah nanti masuknya ke mahasiswa. Itu kan ada pasarnya masing-masing tuh. Jadi kita kan bisa dapat sesuatu lagi, timbal balik fitnya dari itulah. Kreativitas itu berarti yang pertama mencari, Ya, terus memanfaatkannya, ya. dan bermanfaat. Itu bermanfaat. Ya masalah timbal balik mah pasti itu mah ada lah. Ada. Yang penting kita jadi orang yang kuat aja, kayak si Harian gitu kan dididik sama ibunya gitu. Yang itu siapa? Nggak bakal pada tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Itu mah cerita fiksi lah, Oh, ya, jangan cerita. dipikirin. Udahlah. Emang ada orang dulu gini ceritanya, dulu tuh ada orang namanya si Harian gitu kan ya. Si Harian itu dididik sama ibunya. Memang dididiknya itu bukan buat jadi presiden, bukan jadi polisi, bukan jadi tentara, bukan jadi mahasiswa, bukan jadi ini itu, apalah tek-tek begitu, bukan itu. Tapi supaya jadi orang yang kuat. Kuat dalam artian itu kuat dalam menghadapi segala suatu rintangan. Kuat ketika dia suruh diam aja di rumah karena ini lagi pandemi. Kuat ketika dia menghadapi proses yang begitu. Kayak Tan Malaka tuh ngebacot gimana ya? Terbentur. Bubuk. Bukan. Terbentur gitu. Terbentuk gitu. Iya, gitu. Jadi sosok yang kuat lah intinya gitu. Tapi dalam artian kalau udah jadi kuat jangan malah nindas orang lain gitu kan. Menarik. Nah, berhubungan tadi ada yang menindas orang lain ketika kita sudah mumpuni, ketika kita sudah kuat dan lain sebagainya dalam artian luas. Proses membaca, proses berkarya, proses kreativitas kita sebagai pemuda di zaman sekarang nih. Ya. Apakah benar nanti kedepannya itu bakal mumpuni atau meyakinkan untuk kehidupan kita dalam bidang kreativitas? Percaya nggak Master sendiri kalau pemuda itu kreatif nanti kedepannya akan menopang hidupnya sendiri, bakal kuat, bakal bisa? Kalau saya percaya, karena dia bakal ya minimal ya bisa ngurus diri sendiri dan nggak nyusahin orang lain. Itu intinya mah. Emang ketika dia dipercaya, misalnya dia udah menjadi orang yang kata saya tadi kuat, dia dipercaya dan memang dia tidak semena-mena gitu kan yang diharapkan dari proses-prosesnya dia, dari itikat-itikatnya dia gitu kan. Seperti itu sih dari kreativitas. Yang penting kita tahulah batasannya di mana gitu kan. Di mana kita harus berkarya gitu kan. Di mana kita harus menghargai karya orang lain gitu kan. Keren. Di mana kita harus berkarya, di mana kita harus menghargai karya orang lain. Ya jangan sok-sokan kita udah berkarya gini gitu. Tapi kita menjatuhkan orang lain. Ya kita menghina-hina karya orang lain. Jangan kayak gitu. Ya kita semua berhak untuk berkarya dan
kita semua berharga gitu kan. Keren. Itu ada cilok, kita mau beli dulu tah? Beli setelah ini tuh. Ya udah kita sampai sini dulu ya, mau beli cilok dulu. Kita lanjut di episode Pemuda Kreatif berikutnya tentang tema-tema yang menarik gitu. Siap. Kan. Tuh, Siap. Ciloknya sudah memanggil gitu kan. Master, terima kasih sekali lagi sudah datang. Saya punya pertanyaan nih karena ya gimana Sok, sebelum ditutup nih. Karena Ian jago main gitar gitu kan. Ini pakaian udah kayak PNS. Pertanyaannya, kalau Ian jago main gitar, saya punya suara bagus, bikin band, bikin band. Nah, nama bandnya apa? Kiliki Band. Bukan. Apa? Efek Rumah Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.